Menjabat sebagai Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2020 membuat sosok Bernard Dianman dan Cohyo Mukti menjadi sebagian dari sekian banyak sosok yang menginspirasi di Kalimantan Tengah. Kini bersama saya hadir Mbak Bernard dengan Mas Cohyo Mukti. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, ya. Gimana kabarnya? Baik. Harus baik, sehat? Sehat. Wajib sehat juga ya. Kalau boleh tahu nih, kita kan lagi musim pandemi nih ya. Nah, pandangan Mbak Bernard dengan Mas Cohyo dalam bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah itu apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan gitu atau gimana? Boleh, aku dulu ya. Ya, bisa gantian. Kalau dari sudut pandang aku, dari kultural aku, kalau misalnya berdasarkan dengan sesuai protokol kesehatan, apa yang aku lihat, masyarakat Kalimantan Tengah udah mulai mengikuti dari memakai masker, mencuci tangan, bahkan di tempat-tempat publik sudah ada semua tempat cuci tangan. Gitu sih. Ya, kalau aku sih memang kita sekarang sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang semuanya ada di hotel, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Bahkan dari Duta Bahasa bekerja sama juga dengan Balai Bahasa itu juga bikin video ya. Iya, dengan Badan Penanggulangan COVID. Iya benar. Itu kerjasama di nasional dan provinsi juga dengan Badan Penanggulangan COVID. Jadi itu salah satu strategi kita juga untuk generasi muda supaya tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Wow, kalau boleh tahu videonya video apa? Campaign atau apa? Video bersangkutan dan apa? Himbauan? Iya, seperti kampanye tapi dengan kaitan seperti 3M seperti itu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga ada himbauan seperti iman, aman, imun, menunjukkan bahwa di dunia sekarang masa pandemi harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Dan pakai bahasa daerah kemarin. Iya. Pakai bahasa daerah. dilestarikan bahasa daerah. Iya. Itu videonya maksudnya sasarannya kemana? Ke ini kah? Televisi atau ke mana gitu? Sosial media? Di sosial media dan televisi, cuman yang diinfokan langsung oleh Badan Bahasa akan disiarkan di TV nasional. Wow. Langsung dari Badan Bahasa nih kan. Iya. Itu nasional atau Tingkat nasional. tingkat nasional? Jadi Balai Bahasa senasional bekerja sama dengan Badan Bahasa. Jakarta itu minta setiap Balai Bahasa di setiap provinsi. Oh iya. Jadi kita terlibat di dalamnya. Iya. Nih kita berbicara kemarin bahwa Mbak Bernard dengan Mas Cohyo sendiri itu sudah memberikan persembahan buat Kalimantan Tengah dan itu menjadi salah satu kebanggaan juga buat kita semua. Menjadi 5 besar terbaik ya nasional tahun 2020. Bisa diceritakan nggak sedikit gimana gitu? Gimana gitu? Diceritakan sebenarnya perjuangannya sangat mengharukan dan senang sekali sih. Ada suka dukanya. Iya, ada suka dukanya. Banyak banget. Apalagi kan ini berpasangan, kita harus seimbang satu sama lain, cowok dan cewek. Dan sebenarnya kan dengan umur yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kita kelainnya sering, ketawanya sering, suka dukanya juga sering. Apalagi menghadapi teman-teman semua yang hebat-hebat di provinsi, semua provinsi di nasional seperti itu. Jadi banyak hal kegiatannya di sana mungkin sebenarnya di sana. Iya, sebenarnya dari provinsi sendiri, dari Ikatan Duta Bahasa, juga Balai Bahasa itu kita bentuk beberapa tim. Jadi memang ada penilaian seperti unjuk bakat, lalu juga ada penilaian terkait krida atau program kerja, lalu juga ada penilaian wawancara, dan juga aktivitas di luar. Jadi kita bikin tim-tim seperti itu. Ada nanti tim untuk krida, lalu ada juga tim untuk unjuk bakat, lalu ada tim untuk gaun malam dan kepribadian. Nah, lalu juga ada tim untuk yang kita turun ke lapangan, begitu. Jadi kemarin juga waktu turun ke lapangan, kita tujuannya kemana tuh? Ransel buku ya? Ransel buku, terus bendahara, Dewan Manyangen, Sampit ya, Semarang juga. Ini untuk yang provinsi, yang Itu persiapan persiapan ke nasional. Itu juga kita bikin salah satu yang kita sebut dengan krida ya, krida atau program kerja itu. Kita sebut namanya bintang ya. Bintang. Kenapa tuh? Indonesia dari Tanah Isan Mulang. Wow. Jadi itu kerjasama dengan Yayasan Heroic Indonesia tempat Kiol Kerja. Nah, itu mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi pesertanya kemarin ada dari Belanda, dari Polandia, terus dari Myanmar, Vietnam, Filipina, Venezuela, Jerman, sama Turki. Iya. Itu terbuka, maksudnya untuk umum, ada sebuah kalangan, terbuka aja? Terbuka untuk umum.
iya umum, terbuka untuk umum, tapi kita kemarin bikin brosur terkait dengan brosur internasional Iya. ya, jadi yang pendaftarnya dari beberapa negara itu. Iya. Dan kita ngajarnya tiap jam 10 Iya, malam. jam 10 malam karena Oh. perbedaan zona waktu. Oh iya, Kan semua zona waktunya kan beda-beda dan Iya. itu lewat Zoom sih puji Tuhannya. Iya. Terus kita juga latihan unjuk bakat ya, Iya. juga unjuk bakat dan kepribadian juga. Nah sampai di nasional itu luar biasa sih, luar biasa. Karena aku sendiri kan Iya. umurku sudah 24 tahun Iya. dan aku rasa ikut di provinsi itu tuh kayak wow, ikut di provinsi dan rata-rata usianya Kita tuh pesertanya 18 Sampai- 18 ya, sampai 22 paling tua 20. 22, jadi aku 24 sendiri. Waktu aku di provinsi itu aku kayak minder gitu loh, kayak kenapa sih nggak tahu diri gitu loh. Ketika aku sampai di nasional ternyata aku kaget, di sana banyak yang seusia aku sudah kerja S2, lalu juga sudah jadi pembicara di UNICEF. Wow. yang ada di Sudah Sumatera punya. Barat. Iya. Jadi Iya, kumpulan Pol. orang berkualitas semua Iya, termasuk benar. kalian berdua. biasa. Kumpulan Tuhannya berkualitas bisa berkumpul dipercaya. semua di situ. Tapi tadi kan dijelaskan sama Mas Cohyonya sendiri. Ada suka duka selama Iya. persiapan. Sukanya apa kalau boleh tahu? Iya. Dukanya juga apa tuh? Kalau kompetisi di provinsi itu kan kita individu dan akhirnya kita disatukan. Iya benar. Kita belum kenal sama sekali, kenal setelah kita disatukan di provinsi. Jadi pasti banyak perbedaan persepsi, perspektif juga. Kita awal-awal kan belum dapat nih chemistry yang belum Chemistry. dapat sama sekali. Jadi mungkin masih jaim-jaim, masih dalam hati kayak nyimpen apa gitu kan. Iya, benar. Jadi pas jalanin program kita kerjasama, chemistry udah mulai terbentuk setelah kita ada evaluasi ya. Ya ada evaluasi. Ada evaluasi. Jadi di provinsi itu mengadakan simulasi dan itu memang khusus untuk balai bahasa, Iya. Ika Dubas, lalu apa ya dari sponsornya, Dari sponsornya tim-tim juga. seperti salah satunya kan Gaul Malam itu dari Luxuris ya, Iya. itu mereka Iya. datang jadi ngeliat gimana belum di panggung. Nah itu kita memang benar-benar gugup dan Iya, kayak gugup. dibantai gitu loh, Dibantai. dikasih Di- pertanyaan, presentasi seperti apa. Habis itu setelah itu selesai baru kami lebih dapat chemistry-nya. Iya. Jadi durasi dari Babena sama Coyo memenangkan mendapat kemenangan itu sampai persiapan ke nasional itu tadi itu dalam jangka waktu berapa lama hingga dapat chemistry-nya sampai 1 bulan? Kami selesai itu Agustus. Agustus, jadi mulai akhir. September. September, tapi dia juga KKN waktu itu. Iya, aku KKN Oh. mahasiswa. Di KKN kan, jadi kita lumayan jarang bertemu saat itu. Lalu untuk persiapan itu sebenarnya maju mundur Maju mundur, memang ya. kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah Iya. ya. Cuma memang di nasional itu sempat maju mundur, sempat hilangnya waktu itu dibatalkan, Iya. layanannya virtual. Mungkin karena ya pandemik ini kan, Iya. pandemik ini sendiri musibah. Di Jakartanya PSBB juga waktu itu. Iya sempat PSBB ya. Lalu kita juga yang paling unik nih, setiap malam biasanya kami sampai jam 4 subuh belajar. Iya, belajar. Iya ke rumahku sampai jam 4 subuh. Jadi istirahatnya sesemangat itu persiapannya biar ini. Tapi memang mateng ya kemarin. Memang saya juga ada menyaksikan juga di live ini Instagram Duta Bahasa juga penampilannya luar biasa. Itu perpaduan antara tarian dengan Monolog atau monolog. Ya, jadi ada jalan ceritanya. Bisa dijelaskan jalan ceritanya tuh? Oh, Seperti apa? iya. ceritanya. Maknanya. Ceritanya nama kita sebutnya Tombelung. Tombelung. Jadi aku jadi Babukung. Babukung itu kan hantu Dayak ya. Jadi seperti kalau kita hidup itu kan ada 2 dunia, dunia lain dan dunia kita. Iya. Jadi aku menunjukkan bahwa aku tuh dunia hantunya, dia dunia manusianya. Iya, cocok soalnya mukanya. Oh, jangan dong. Makanya aku kayak pendekar yang awal mula tuh kayak perempuan yang kuat, tapi akhirnya dirasuki oleh hijau. Dikendalikan ya, saya lihat tadi. Dikendalikan oleh hijau, sampai akhirnya aku melepas dan dia jinak Iya. sama aku. Wah. Awalnya mau penuh nari tradisional seperti itu, cuman karena kita nggak ada dasar menari, jadi lebih teatrikal. Ya kita kayak dagang pisang gitu loh, aku banget. Jadi sampai tim kita tuh gimana ya supaya Iya. kelihatan ada etnik Dayaknya. Kan Iya. kita juga waktu itu mau nari api ya, Iya, mau nari api gitu loh. Iya, supaya banyak properti Iya. gerakan. Iya, sedikit. Akan tetapi ternyata dari panitianya nggak Teknisnya membolehkan beda. membawa api. Tapi penampilannya lain daripada yang lain dan unik. Iya. Jadi jatuhnya memang dari sejarahnya mungkin baru ini yang memang penampilannya unik dan saya yakin saya dengar sendiri dari live-nya itu banyak yang bertepuk tangan. Iya benar-benar. Dapat ini ya apa namanya? Terbaik ya apa? Ujuk bakat. Itu ujuk bakat sih nggak ada yang terbaik yang Oh. soalnya cuma ada favorit. Iya, Favorit itu memang dinilai dari ujuk bakat dan Dan juga
like terbanyak penontonnya, di suka YouTube. dan penonton. Jadi nggak pakai lagi ya like dari Instagram, karena dari Badan Bahasa itu langsung sudah pakai YouTube ya. Itu kemarin. Kalau arti duta bahasa sendiri nih, secara personal dari pandangan Mbak Bernard dengan Mas Coyo sendiri, mungkin ada pandangan tersendiri, duta bahasa itu apa sih sebenarnya? Tujuannya apa sih gitu? Kalau dari perspektif aku sebenarnya semua duta itu sama sih. Iya. Semua duta itu sama. Jadi kebanyakan cerminan seorang duta itu kan kayak yang cantik, yang Iya. ganteng, yang visualnya mantap gitu kan. Terus yang mereka bisa menginspirasi dan memotivasi dengan cara masing-masing. Tapi bagi aku seorang duta bahasa itu gak mesti cantik, gak mesti ganteng. Yang penting niatnya baik sih. Iya. Jadi menolong orang, lebih kayak memotivasi dan menginspirasi semua orang melalui bahasa. Apalagi tugas duta bahasa itu kan besar. Bahasa itu banyak sekali undang-undang dasarnya, hukumnya juga. Selain juga dari pemerintah, dari juga provinsi juga. Apalagi kita sebagai duta bahasa itu generasi muda yang ingin lebih mengutamakan bahasa Indonesia, terus melestarikan bahasa daerah juga, dan tentunya harus menguasai bahasa asing. Iya, jadi kita tuh ada namanya Trigarta Banyak Bahasa yang tadi sudah dibilang Hio. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, yang ketiga itu menguasai bahasa asing. Nah, jadi kita sebagai duta bahasa itu gimana yang utamanya menggunakan bahasa Indonesia itu seperti apa? Contoh aja ya, misalnya orang biasa bilang mikrofon, kan bahasa Indonesianya lantang seperti itu. Jadi kita mencoba menggunakan bahasa Indonesia itu sama terjadi di nasional. Waktu di nasional dan juga di provinsi, karena kita itu menggunakan bahasa Indonesia 100% bahasa Indonesia. Kecuali ketika sesi bahasa Inggris 100% bahasa Inggris memang. Jadi seperti online, yang biasanya online kan orang tahunya online, padahal itu adalah daring. Kemudian offline itu luring ya, luar jaringan ya. Lalu misalnya caption, bahasa Indonesianya apa sih? Karir. Jadi seperti itu, kita memang yang mengutamakan bahasa Indonesia, tujuannya itu untuk promosi sih. Lebih mensosialisasikan dan mengkampanyekan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan dinamis juga, selalu ada terbarunya. Dan ini baru aja tuh diunggah baru kayak review itu, sekarang udah ada masuk di KBBI. Review, gunakan review, pakai view gitu. Oh, review kan memang base-nya Inggris ya, review. Review juga, cuma pakai COVID-19 view. juga ada loh ya, corona. Jadi coronavirus tanpa spasi, huruf K seperti itu. Begitu. Baik, mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi setelah jeda berikut ini, Mbak Bernard dan Mas Coyo. Baik, Listening Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.